Al-Hadisul Rabi'u bermula ini yaitu hadis yang keempat. An Ibrahim an Alqamata an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai mereka. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi yantafi'u bihi fi akhirati wa dunyahu a'tahu Allahu khairan lahu min umri dunya sab'ata alafi sanatin siyama nahariha wa qiyama layaliha maqbulan ghairu mardudin. Man ta'allama, barang siapa yang menuntut, yang belajar, baban akan satu ilmu, satu bab minal ilmi, daripada ilmu. Barang siapa yang dia belajar satu bab dari ilmu, sebab doang dia belajar, bab tentang taharah, bab tentang puasa, bab tentang sholat, satu bab doang dia belajar. Yantafi'u, yang dia mengambil manfaat, bihi, dengan itu ilmu, fi akhiratihi, di dalam akhiratnya, wa dunyahu, dan di dalam dunianya. Jadi dia jadikan ilmu itu bermanfaat buat akhirat dia dan buat dunia dia. Nuntut ilmu, nuntut ilmu ya, bukan pinter. Nuntut ilmu, ngaji, ngaji doang nih dia, ngaji doang. Apa balasannya? A'tahullahu khairan, memberikan kepada dia, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, khairan, akan kebaikan, lahu, bagi itu orang, bagi itu siman. Allah akan berikan kebaikan kepada itu siman, kepada itu siman, kepada itu orang, min umri dunia, daripada umur dunia. Kalau dibandingkan dengan umur dunia, sab'ata alafi sanati, 7.000 tahun. Masya Allah. Ngaji satu bab pahalanya setara dengan hidup selama 7.000 tahun. Hidupnya yang bagaimana? Siyama nahariha, hidup yang puasa siangnya, wa qiyama layaliha, dan ibadah malamnya. Makbulan, yang diterima ibadahnya itu, ghairu mardudin, yang tidak ditolak. Masya Allah. Jadi orang nuntut ilmu pahalanya setara dengan 7.000 tahun. Yang 7.000 tahun itu isinya full. Paginya dia puasa, malamnya jadi ibadah. Masya Allah. Kalau kita kan nih, lihat sekarang umur kita, misalnya sekarang umur kita 25 tahun. 25 tahun kan kita nggak full, paginya kita puasa, malamnya ibadah. Kalau kita paginya main game, ya malamnya nonton video. Fullnya kita itu. Jadi kalau seandainya dibandingin sama umur kita mah jelek dapatnya. Ini enggak, satu kali ngaji, satu kali duduk di majelis taklim, dia ingin pahalanya 7.000 tahun. 7.000 tahun ini isinya semuanya, paginya dia puasa, malamnya jadi ibadah. Puasa sama ibadah kan masih ada yang ditolak. Ini enggak, 70.000 tahun itu yang siangnya puasa, malamnya ibadah, yang makbul, yang diterima amalnya, ghairu mardud, tidak ditolak. Masya Allah. Enak banget enggak? Enak banget ngaji mah. Orang kalau ngaji udah mati masuk surga udah. Saya kalau ada orang ngaji, saya bilang tukang ngaji meninggal dunia udah min ahlil khair, insyaallah. Ahlil khair. Mati udah, matinya masuk surga udah dijemput sama malaikat. Enak banget. Begitu, makanya Nabi katakan tolakul ilmi fardhatun. Nuntut ilmu itu fardu. Fardu itu wajib, setara sama salat wajib. Ngapain yang wajibnya? Nuntut ilmunya, pinter kagak belakangan. Tapi kalau nuntut ilmu dulu, masa iya gak pinter? Makanya diperintah kita itu nuntut ilmu. Yang dibalas berarti kasabnya, usahanya adalah si nuntut ilmunya. Entah menuntut ilmunya kita nggak tahu dia dapat atau kagak, atau pikirannya kemana-mana. Yang penting jedarkan ke majelis taklim, itu dia. Maka Nabi katakan itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Pahalanya sholat 1000 rakaat siapa sanggup? Kita nggak sanggup sih ya, ngomong doang sanggup. Terawih ngaso dulu.
3 doang semalam. Rame ya pertama doang. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga tuh rame tuh. Kalau kita datangin Isya ada petang apa? Entar dapat seminggu aja, kopanya parkir muat. Hilang entah kemana. Ini artinya apa? Orang istiqomah susah. Ibadah tuh istiqomah susah. Kalau sekali kita ngaji gampang, ngaji mulu itu yang susah. Sekali kita sedekah gampang, sedekah mulu itu yang susah. Berbuat baik sekali gampang. Saya rasa semua orang juga sepujar-pujarnya orang, dia pasti pernah berbuat kebaikan. Pasti, sekalipun dia bisa pelacur, dia pemabok, tukang main judi, pasti dia pernah melakukan kebaikan. Jadi kalau untuk sekedar melakukan kebaikan, semua orang bisa. Yang susah itu terus berbuat baik. Ngaji sekali ya bisa, orang sekali-sekali, jarang-jarang ngaji bisa. Orang-orang yang kagak kenal, kagak pernah ngaji, kagak pernah ini juga orang sebejat-bejatnya orang, minimal dia ngaji-ngaji mah pernah sekali. Nah, minimal ngaji-ngajinya ya ngaji-ngaji lagi ada acara muludan kan gitu. Ngaji juga duduk. Minimal gitu. Pasti orang sebejat apapun kalau dia ada iman di dalam hatinya masih sempat ngaji. Walaupun sekali. Cuma yang terus ngaji itu yang susah. Malam Senin ngaji, malam Selasa ngaji, malam Rebo ngaji, malam Kamis dia ngaji, malam Jumat dia ngaji, malam Sabtu dia ngaji, malam Minggu dia ngaji. Nggak ada liburan, ngaji. Sampai orang rumahnya nanya, emang liburan kapan sih ngaji? Perasaan tiap hari ngaji dulu. Sampai orang begitu, itu berarti kita strata kita udah naik derajat kita tanpa kita sadari gitu. Saya udah hebat ya. Orang kebingungan sama kita. Pagi ngaji, sore ngaji, malam ngaji, siap hari ngaji. Itu kapan liburannya? Orang ngomong kayak begitu. Itu berarti strata kita udah di atas dia itu. Orang aja sampai takjub sama kita, sampai kebingungan, tapi kadang kita nggak sadar. Kayak begitu. Maka ngaji itu ya Allah, Rabbi ya Karim ya. Ngaji itu ibadah yang paling nikmat. Padahal kalau kita pikirin ngaji lama sebentar. Sebentar. Ini kayak kita ngaji habis maghrib kita mulai ngaji. Ya Isya kan selesai. Jam 8 juga udah selesai. Jam 8 juga udah selesai. Padahal kalau kita tiduran di rumah, kita nonton YouTube, 1 film 2 film, ya udah dapat sejam setengah itu. Pulang tiduran nggak berasa kan kalau kita nonton YouTube. Buka channel Atta Gledek. Yo etim. Itu di bawah kopi mulai dia subscribe aja ya. Kita nonton aja tuh, nggak berasa tuh. Dari maghrib kita nonton tahu-tahu udah azan Isya. Azan Isya kan udah nonton tanggungin. Nggak terasa udah jam 8:30. Nggak terasa udah jam 9. Padahal secepat itu waktu berlalu. Kita masih tiduran di rumah, orang udah bolak-balik, orang udah sholat maghrib jamaah, dia ngaji juga, sholat isya jamaah. Mau pulang, dia masih nonton YouTube juga. Kan begitu. Padahal kalau kita pikirin sebenarnya ibadah ngaji sebentar. Cuman karena emang ibadah, namanya juga ibadah, pahalanya banyak, setannya banyak. Dari bangsa jin dan bangsa manusia. Begitu. Ya, setannya bukan cuma dari bangsa jin doang yang bisikin kita biar enggak ngaji. Ada ya. Lagi enak tiduran, kata setan, ya libur dulu, tenang aja. Asal tuh ada geledek dikit-dikit, ya libur ustaznya sakit. Ngomong sendiri aja ya. Romannya mau libur nih, roman. Allah, begitu. Kenapa itu sulit dari bangsa jin? Ya, bisikin gitu. Ada juga dari bangsa manusia, ada juga setan dari bangsa manusia. Begitu pengen jalan, kue, bro, ayolah kue. Setan gitu. Itulah setan dari bangsa jin dan manusia. Binal jinnati wan nas. Kita minta perlindungan dari Allah. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya.
Dia yang berbisik di hati manusia, minal jinnati wan nas, Allah bilang, dari bangsa jin dan bangsa manusia. Nanti setan ada yang dari bangsa jin, ada setan dari bangsa manusia. Kalau teman ente ngarang ente ngaji itu setan. Kalau teman setan ngalangin ngaji bebas. Makanya suka cari teman yang deketin kita, ya minimal dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau teman kita jadiin sahabat, dia nggak ibadah sama Allah. Kalau Allah aja bisa tinggalin, kenapa ente? Boro-boro kita dibela-belain sama dia. Lagi senang doang kita, lagi boncos sama lagi boncos sama kita. Kalau kami temenin orang kayak begitu, orang Tuhan aja tinggalin. Pilih suhbah, pilih teman yang baik, ya. Salah satu nikmat terbesar di muka bumi ini, kita dikelilingin dengan teman-teman yang baik, yang nyeret kita ke surga, yang ngajak kita ke surga, yang kalau kita kumpul sama dia, kita kalau nggak sholat kagak enak, yang kalau kita kumpul sama dia, kita bawaannya pengen sholat. Itu dia teman kayak gitu. Kan ada kadang diri kita males, awal-awal kan gitu. Kita males, tapi lantaran ada temen, kita jadi ngikutin. Lantaran dia mutola'ah, kita ikutan mutola'ah. Lantaran dia zikiran, kita ikutan zikiran. Lantaran dia sholat, kita ikutan sholat. Itu cari temen yang begitu. Kalau ada tuh ikat tuh, jangan lepas. Ini bukan ikat-ikat. Ikat lebih baik, sumpah. Jaga hubungan maksudnya kepada orangnya. Insya Allah paling enak di mana nyarinya? Di majelis taklim. Itu aja. Dan teman sahabat jangan jauh-jauh, yang ada di majelis taklim aja. Jadi teman akrab kita. Jadi teman akrab kita. Insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Insya Allah. Dan kita di akhirat, kita kalau belum ada di surga, dicariin sama dia. Itu dicariin sama dia. Dia masuk surga duluan, kita dicariin sama dia. Tadi dia bakal bersaksi sama kita, ya Allah ini teman saya, biar kata boncos begini ya Allah, tapi dia temenin saya dulu mutola'ah, dulu temenin saya dia ngaji, dulu waktu sendal saya hilang dibeliin sama dia ya Allah, waktu saya lapar dibeliin cilok ya Allah, pada di majelis ngomong begitu gitu. Tapi di akhirat teman kita ngomong kayak begitu, bantuin kita, apapun semua bisa bantuin kita di akhirat. Maka cari sesuatu yang menguntungkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Salah satunya adalah menuntut ilmu, ya. Kalau di majelis, di kampung kita ada majelis taklim, di kampung kita masih ada ustadz yang ngajarin, jangan sampai kita lewatin, ikut nimbrung minimal. Lama mulai seminggu sekali, rutin seminggu sekali, dapat 2 bulan, dapat 3 bulan, udah bisa rutin naikin seminggu 2 kali. Udah bisa istiqomah seminggu 2 kali, naikin seminggu 3 kali. Masya Allah. Itu kalau misalnya ada orang di kampung kita masih mau ngajarin kayak gitu, mau nongkrongin disebutnya, mau nongkrongin orang, mau nongkrongin santri, ya habisin waktunya kayak begitu, ikutin. Itu pesan dari guru saya begini. Ya dari kampung nemuin orang, ada yang dia tukang nongkrongin santri disebutnya, dia tukang nongkrongin santri, ikutin. Kata guru begitu. Karena apa? Berat ternyata nongkrongin orang ngajarin ngaji. Ya kalau cuma sekadar ngajarin ngaji seminggu sekali sih mungkin ya nggak berat. Tapi kalau yang dia ngajarin mulu, dia kemakan waktunya. Makanya saya selalu salut dengan kiai-kiai yang dia nongkrongin santri ya setiap hari. Kiai nongkrongin setiap hari, ngajarin ngaji setiap hari. Dia buka kitab, dia mutola'ah kiainya, dia ajarin santri-santrinya setiap harinya aja. Itu luar biasa. Wali itu. Kiai begitu biasanya murid-muridnya lebih cinta, kecintaan itu lebih biasa sama daripada yang biasa-biasa. Ya, mudah-mudahan kita istiqomah untuk ilmu ya. Amin ya rabbal alamin. Sampai mati kita. Saya pun sama saya nyatin. Saya ngaji sama guru sampai kapan? Sampai mati, semuanya sampai mati. Sampai saya duluan yang mati atau guru saya yang mati duluan. Nah, ya, terus untuk ilmu ya sampai berita. Alhamdulillah sampai sekarang juga sampai terus nggak putus masih, walaupun
Jika ngajar tetap, ngaji tetap, ngajar ya ngajar, ngaji yang berhubungan dengan guru wajib buat saya hukumnya, nggak boleh kagak. An Ibrahim wallahu a'lam bissawab. Saja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil fa'ala bima Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu